Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badli Wahid dari kelas manajemen 23L. Dengan adanya video ini, untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah ekonomi makro, terima kasih kepada dosen ekonomi makro Ibu Cigwita Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Sebelum ke bisnis internasional, kita harus memahami dulu apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional menjadi semakin penting di era globalisasi saat ini. Perusahaan-perusahaan harus mampu bersaing di pasar global yang berkompetitif dan dinamis. Memahami konsep-konsep kunci dalam bisnis internasional, seperti strategi ekspor, pemasaran global, serta manajemen operasi dan sumber daya internasional, akan sangat membantu perusahaan dalam memperluas bisnisnya melalui batas-batas negara. Selanjutnya, globalisasi dan ekonomi global. Dalam era globalisasi saat ini, ekonomi global telah menjadi kenyataan yang tidak terpisahkan dari kehidupan bisnis. Pasar tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara, melainkan telah menjadi satu kesatuan pasar yang saling terhubung dan satu sama lain. Kemajuan teknologi, informasi, dan transparansi telah memungkinkan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bergerak dengan cepat melintas batas-batas negara. Globalisasi ekonomi juga berarti semakin terbukanya peluang bagi perusahaan untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas di tingkat internasional. Namun, di sisi lain, tantangan pun semakin kompleks, mulai dari persaingan dan perusahaan-perusahaan asing, perbedaan budaya, regulasi, serta fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya operasi dan profitabilitas. Selanjutnya, peluang dan tantangan dalam bisnis internasional. Tentu dalam bisnis internasional itu pasti ada tantangan dan peluangnya. Memasuki pasar global memiliki banyak peluang yang menjanjikan, namun juga beragam tantangan yang perlu diatasi. Salah satu peluang utama adalah akses ke pasar yang lebih luas, memungkinkan untuk meningkatkan skala produksi dan memperluas basis konsumen. Selain itu, bisnis internasional dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh competitive advantage dan perbedaan sumber daya, teknologi, dan kompetensi di berbagai negara. Di sisi lain, tantangan dalam bisnis internasional mencakup perbedaan budaya. Pasti di setiap negara itu budayanya berbeda dan peraturan-peraturan kayak ada undang-undang tertentu yang membatasi bisnis internasional ini. In, Infrastruktur serta dan dinamika ekonomi yang politik di setiap negara. Di setiap negara juga pasti berbeda-beda politik dan eh, kepemimpinan negaranya. Perusahaan harus beradaptasi dengan cara dan fleksibel terhadap kondisi lokal yang beragam. Selain itu, resiko valuta asing, biaya logistik, serta kompleksitas manajemen lintas batas juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Selanjutnya, strategi memasuki pasar internasional. Memasuki pasar internasional memerlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti kemampuan sumber daya, analisis pasar, dan memiliki mitra yang tepat. Kesuksesan dan penetralisir pasar internasional juga bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang budaya, regulasi, dan dinamika pasar asing. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi ekspor, lisensi, joint venture, dan investasi langsung. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri yang perlu dikaji secara seksama. Selain itu, adaptasi produk dan jasa, menetapkan harga dan kompetitif, dan pengembangan jaringan industri juga menjadi kunci keberhasilan dalam memasuki pasar internasional.
Eh, Selanjutnya, manajemen operasi lintas negara. Mengelola operasi bisnis di lebih dari satu negara memiliki kompleksitas yang unik. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan sistem hukum, budaya, dan infrastruktur di setiap negara. Hal ini mencakup pengaturan rantai pasokan, logistik, sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Keberhasilan dalam manajemen operasi lintas negara bergantung pada kemampuan mengintegrasitas proses bisnis, mengelola tenaga kerja beragam, dan menyesuaikan dengan situasi di masing-masing pasar. Fleksibilitas, kolaborasi, dan mengembangkan keputusan yang cepat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang muncul. Dalam bisnis internasional juga pasti ada etika dan budaya bisnis. Dalam mengembangkan bisnis di pasar global, pemahaman terhadap budaya dan etika bisnis internasional menjadi sangat penting. Perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh mitra dari berbagai negara harus dipelajari dengan seksama. Hal ini mencakup praktek komunikasi, protokol etika, serta norma-norma yang berlaku di masing-masing negara. Pasti juga di negara-negara itu punya norma-norma yang tidak bisa tidak bisa dilanggar oleh kita. Keberhasilan dalam bisnis internasional sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi dan menghormati perbedaan budaya tersebut. Selain itu, etika bisnis juga diperhatikan seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku di negara lain. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan praktik bisnisnya dengan nilai-nilai yang dianut, baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, kebijakan dan regulasi perdagangan internasional. Dalam iklim perdagangan global yang semakin terbuka, kebijakan dan regulasi perdagangan internasional memegang peran penting. Pemerintah tentang menetapkan berbagai aturan dan mekanisme untuk mengatur aliran barang, jasa, dan investasi lintas batas negara melindungi kepentingan nasional serta mempromosikan daya saing produk domestik, mulai dari tarif kuota hingga perjanjian perdagangan batas bebas dan harmonisasi standar. Semua dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan stabil bagi pelaku usaha. Di suatu sisi, kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi global. Namun di sisi lain juga memunculkan tantangan bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhinya. Pemahaman yang baik atas regulasi terkait seperti aturan ekspor, impor, ketentuan bea cukai, bea masuk, serta insentif dan membatasi investasi asing menjadi kunci bagi penghasilan bisnis internasional. Penyesuaian strategi dan operasi perusahaan juga sesuai kebijakan yang berlaku akan membantu meminimalisir resiko dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar global. Selanjutnya, pemasaran internasional dan pengembangan produk. Dalam konteks bisnis internasional, pemasaran lintas negara memainkan peran penting dalam pengembangan dan memasarkan produk secara global. Strategi pemasaran dan efektif harus mempertimbangkan perbedaan budaya, presensi konsumen, dan regulasi di setiap pasar. Hal ini meliputi penyesuaian desain, fitur, dan kemampuan produk agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengembangan produk global juga membutuhkan riset pasar yang mendalam, analisis pesaing, dan pemahaman akan tren industri di berbagai negara. Selain itu, aktivitas pemasaran internasional juga mencakup promosi yang disesuai dengan karakteristik pasar, menetapkan harga dan kompetitif, dan distribusi yang efisien melintasi batas-batas negara, kolaborasi dengan mitra lokal, dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan referensi konsumen di setiap pasar dapat meningkatkan keberhasilan pasar di pasar global. Dengan demikian, pemasaran
internasional juga terintegrasi dan fleksibel merupakan kunci untuk meraih kesuksesan di pasar dunia yang kompetitif. Keuangan dan manajemen risiko internasional. Dalam konteks bisnis internasional, memahami prinsip-prinsip keuangan dan manajemen risiko menjadi sangat penting. Perusahaan perlu mengelola arus kas, teknologi modal, dan instrumen keuangan lintas batas dengan hati-hati agar dapat bertahan dan berkembang di pasar global. Salah satu tantangan utamanya adalah mengelola risiko valutasi, risiko negara, dan risiko politik. Perusahaan harus mengadaptasi strategi lindung nilai, memanfaatkan derivatif keuangan, dan menerapkan analisis risiko yang komprehensif untuk meminimalkan dampak global ekonomi dan ketidakpastian geopolitik. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan aspek perpajakan internasional, transparansi, dan isu-isu kepatuhan lainnya agar dapat mengoptimalkan sistem keuangan dan memaksimalkan profitabilitas di pasar global. Yang terakhir ada kesimpulan dan peluang di masa depan. Bisnis internasional telah menjadi aspek penting dalam tantangan global, dalam ekonomi global saat ini melalui pemahaman menyeluruh tentang globalisasi, strategi memasuki pasar internasional, pengelola operasi lintas negara, serta aspek budaya dan regulasi perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Ke depannya, potensi pertumbuhan bisnis internasional akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan evaluasi kebijakan perdagangan global. Perusahaan yang mampu berinovasi, beradaptasi dengan cepat, dan mengelola risiko dengan baik akan menjadi pemain utama di pasar internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.